Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta podcast Yuk Bicara. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Fikri Mahfuz pada siang hari ini dengan cuaca yang cukup cerah sekaligus mendung ceria. Gimana? Ya, kali ini saya bersama dengan Bang Gusti. Bang Gusti, beliau ini selaku Sekdes Desa Padaguar yang selalu menumpahkan semangat-semangatnya mengabdikan diri kepada bangsa, terlebih khusus untuk Desa Padaguar. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Iya. Ya, pada kali ini kita mengulas bagaimana biografi dari Bang Gusti, bagaimana riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan apa saja capaian-capaian dalam hidup Bang Gusti. Ya, mungkin sekilas untuk perkenalan diri, Bang. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih karena rekan-rekan dari Yuk Bicara ya, sudah Bicara mendatangi saya di sini di Desa Padaguar. Jadi sedikit mungkin tentang biografi saya. Saya dulu besar sih di Perampuan di Mataram sebenarnya. SD-nya di sana, tapi lahir di Sambelia gitu. Lahir di Sambelia. Terus langsung ke sana saya tinggal sama nenek gitu kan di BTN Perampuan itu sampai SMP. Nenek meninggal, terus saya kembali ke Sambelia bersama orang tua di sini. SMP-nya di sini, Pak? Ya, SMP di sini. Makanya Pak Guru Rajimin dan kawan-kawan guru saya juga gitu. Lalu SMA lanjut ke Pringgabaya. SMA 1 Pringgabaya. Nah, dulu kan lagi senang-senangnya gitu menjadi apa gitu kan, menjadi dokter gitu kan. Iya. Dokter katanya. Dokter ya. Iya, namanya dokter soalnya apa kan, kayaknya keren gitu kan, ada nama depannya DR gitu. DR, oh iya. Terhipnotis dengan awal itu ya. Dokter. Ya, saya coba ikut untuk tes di Unram lah gitu terus saya bimbel gitu kan. Bimbel 3 bulanan itu di Mataram. Jadi setelah ujian nasional nunggu pengumuman biasanya kan kita bimbel. Nah, ternyata saya nggak kuat lah di situ gitu. Artinya bukan diri saya lah itu kan. Untuk masuk ke dunia kedokteran. Iya gitu, karena memang benar-benar mungkin sih bagi saya kurang pas. Punya fisika gitu kan. Saya kira masa kayak kita mau nyuntik orang kita harus pikir gravitasi gitu kan awalnya. Sehingga kayaknya bukan untuk saya lah gitu. Tapi dapat telepon dari sekolah SMA bahwa saya lulus PMJK namanya kan. PMJK. Jadi masuk jalur khusus gitu ke Untram. Kalau sekarang yang dinamakan SN mungkin SNMPTN. Ya yang enggak pakai tes gitu. Oh iya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi ya SN sekarang, Bang. Jadi saya lulus di pertanian gitu di Untram juga ya, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian gitu. Sehingga okelah daripada saya pusing-pusing gitu kan, ya yang penting kuliah. Dan memang saya ngelihat dulu ayah saya di bidang pemberdayaan gitu kan ya, di program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri namanya dulu. Nah, jadi saya ada yang basic artinya kita ngelihat bapak aja dulu kan. Oh, ternyata kerja di situ kayak gitu. Jadi ilmu yang paling dekat memang di penyuluhan dan komunikasi pertanian saat itu. Ya, untuk sekarang sudah berkeluarga, Bang? Ya, sudah gitu. Berapa anak atau ingin atau bagaimana ini, Bang? Iya. Anaknya berapa, Bang? Anaknya baru satu, umur 3 tahun. Ya. Mungkin sekarang lagi mengandung juga sih anak kedua nih, kayak 3 bulanan umurnya ya. Ada rezeki baru yang akan bertambah semoga. Ya, selanjutnya setelah di dunia perkuliahan masuk di Unram ya, Bang. Unram untuk di Fakultas Pertanian. Lalu kehidupan di kampus itu seperti apa? Apakah organisasi yang Abang ikuti itu apa atau bagaimana? Jaring-jaringan apa yang dibangun ketika di kampus dulu, Bang? Kampus ya dulu saya awalnya kan minder gitu kan. Kita dari kampung gitu kan, dari Sambelia terpojok ya, biasalah mungkin teman-teman orang luar ya. Iya, teman-teman ngerasain kayak gitu, kita ke Mataram gitu kan. Terus ya tapi support system di kampus itu
ya bagus lah gitu kan. Jadi kita kan tidak sendiri, banyak orang yang lebih kadang-kadang lebih jauh juga kan, bahkan sampai ngekos atau gimana gitu di Mataram, sehingga kita saling menguatkan lah. Nah, saya aktifnya dulu di organisasi jurusan, himpunan mahasiswa jurusan Himasepta namanya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, itu saya sempat jabatan tertinggi di Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Ya, Sekretaris Umum. Ya makanya sekretaris sampai sekarang jadi sekretaris gitu kan. Sekretaris desa gitu. Spesialis. Sampai ke sekretaris desa. Iya, makanya spesialis nomor 2. Mungkin mudah-mudahan jadi setkap besok kan. Amin. Ya, luar biasa Bang. Berarti dulu ketika kuliah di Mataram tinggal di mana Bang? Oh, tinggal sempat di rumah bibi waktu itu 2 tahun, 2007 sampai 2009 kalau nggak salah ya. Habis itu lanjut ngekos gitu. Nah, ya ngekos di Karangmadain. Ya. Dekat Sangkareang itu, lapangan Sangkareang. Berarti dulu S1 di Undram, S2 di Undram juga. Ya, jadi kan gini ceritanya. Sempat 2011 saya lulus kan, 2011 lulus S1. Ya. Terus kan namanya kita anak organisasi, ya sering tidur lah, masih kita suka tidur di sekret gitu kan. Suka tidur di sekret itu 3 bulanan itu ya luntang-lantung lah di situ kan. Nah, sehingga ditawarin lah gitu, ayo kita masuk S2 gitu sama temen. Ya karena dia juga lagi kuliah kan. Oh ya sudah, daripada nganggur gitu kan. Habis itu saya masuk S2, yang paling memungkinkan kan di agribisnis lahan kering karena linear kan yang saya cari. Jadi di situ nanti spesialisasinya boleh sih ke penyuluhan, pemberdayaan masyarakat boleh. Yang memungkinkan itu. Jadi saya masuk dulu gitu. Setelah sekitar 1 semester saya jalan kuliah, saya coba program PSP3 namanya dari Kemenpora, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Itu dari Kemenpora. Yang dulu namanya mungkin Sarjana Masuk Desa dulu. Nah, waktu zaman saya PSP3 ya. Itu programnya dicari 30 orang pemuda yang 15 ke luar provinsi, ke Bali. Ini dari NTB kan, 15 ke Bali, 15 ke NTT. Begitu juga yang Bali, 15 ke NTB, 15 ke saling tukar gitu. Nah, kebetulan saya tes di LPPM Undram, terus saya lulus gitu kan. Dan dapatnya di Bali kebetulan ya, di Bali. Terus saya bingung kan, lanjut apa enggak ini kuliah sama kerja gitu. Terus kebetulan saya tugasnya di Desa Tunjung, Kabupaten Buleleng, itu Kecamatan Kubu Tambahan. Lumayan jauh itu di bagian utara Bali. Ya daripada saya rugi waktu gitu ya. Dan juga kasihan gitu kalau saya cuti, ya saya lanjut S2 sambil kerja gitu ya. Ikut program Kemenpora yang iya, bayangkan itu kuliahnya kan Jumat Sabtu tuh. Jadi Jumat pagi itu saya harus sudah jalan dari desa gitu kan. Terus seperti itu selama 2 tahun gitu. Sehingga orang gaji teman-teman itu bisa pakai beli motor, saya pakai ijazah pakai kuliah. Jadi dua lembar ijazah kan sama transkrip gitu. Jadinya begitu. Iya, ditukar ya. Iya. Tapi itu yang menjadi luar biasa Bang, bagaimana ketika kita masih berkuliah dan mampu untuk hidup sendiri, untuk membayar itu sebagai reward terhadap diri kita ya. Jadi jangan selama masih ada kesempatan itu coba dimaksimalkan, itu sih prinsip saya gitu. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Kita namanya masih muda, main-main boleh kan gitu, kesana kemari nongkrong silakan. Tapi garis besar hidup itu harus tetap kita jaga gitu kan. Nah, saya selesai 2013 kan 2 tahun. Untuk pasca sarjana. Ya, pasca sarjana S2-nya selesai 2013. Terus saya masuk di program di LSM, itu program summit namanya, untuk survei ibu-ibu hamil peminum yang minum mikronutrien gitu untuk ibu hamil. Untuk mencegah stunting sih awalnya. Jadi saya di situ sekitar 1 tahun lah kerja untuk di data lapangannya gitu. Lalu masuk di finance, terus ya sempat juga gitu kan, sempat ngelamar jadi dosen juga gitu. Pernah jadi dosen juga Bang? Iya, pernah. Di perguruan tinggi mana itu Bang? Di Universitas Saraswati Mataram waktu itu. Oh iya, 2000, di Punia kalau nggak salah ya? Di Punia, 2014 saya masuk. 2014, berapa tahun jadi dosen dulu Bang? Dulu dari 2014 saya mulai ngajar, terus sampai 2015-an gitu, terus saya sempat kerja gitu kan. Sempat kerja
di Bali di program yang bapak saya dulu pernah gitu. Ikuti. Iya, saya dapat di situ. Saya tugas di Nusa Penida Nusa terus Penida. 1 tahun sampai 2016-an kayaknya itu. 15-16 ya. Ya, setelah itu Bang, setelah Side dari dosen balik lagi ke Sambelia, dan kabar yang kami terima di kurikulum vitae Side ini Bang, pernah juga menjadi pendamping desa Bang. Oh iya. Iya. Kira-kira ketika berapa tahun jadi pendamping desa dulu Bang? Sebelum Side menjadi sekdes di Desa Padaguar yang kita kenal dengan desa mandiri yang luar biasa pencapaiannya pada hari ini. Ya, saya 2017 jadi pendamping desa untuk Kecamatan Sambelia gitu, untuk koordinator bahkan Koordinator, ya. Sini mulai aktif 17 sampai 2020 gitu. Berarti 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, jadi Pak Kades ada kekosongan sekdesnya di sini, saya menyampaikan ya coba ikut di sini aja lah, bantu-bantu di desa kan. Banyak desa lain sudah didampingi gitu, masa desa sendiri enggak gitu kan. Ya, jadinya jadi sekdesnya November 2020 sampai sekarang. November 2020. Iya, kan di sini ada beberapa capaian yang sudah kita dengar atau kita ketahui bersama di Desa Padaguar. Yang paling besar capaiannya sudah masuk di kategori desa mandiri ya. Dan bagaimana pendapatan, bagaimana pengelolaan dari government, bagaimana pengelolaan dari lingkungan dan sebagainya, kita sudah ketahui secara bersama lah, secara umum ini. Jadi ketika Side menjadi sekdes, apa tantangan awal yang harus Side benahi dulu Bang ketika Side meniatkan diri mau mengabdi untuk menjadi sekdes? Ya, pertama niat saya awalnya jadi sekdes sebenarnya kan bukan coba-coba kan? Iya, bukan. Ya. Karena secara teoritis dan juga praktis sudah saya jalanin di desa lain, dan teoritis juga sudah saya pelajari gitu kan. Memang kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tentu kita sama seperti mengelola sebuah perusahaan juga. Artinya di situ ada bagan gitu kan, bagan organisasi yang harus terintegrasi dan juga berjalan gitu, roda kepemerintahan, roda organisasinya harus berjalan gitu. Dan memang beberapa titik-titik yang saya lihat pada saat itu yang masih miskomunikasi, artinya tidak berjalan dengan maksimal, sehingga saya mencoba memperbaiki dari dalam dulu gitu. Dari internal ya. Internal pemerintah desa, agar sumbatan-sumbatan yang terjadi di organisasi itu bisa lancar gitu kan. Itu dulu. Nah, ketika sudah oke itu di tahun pertama 2021 itu kita adakan perollingan gitu kan. Jadi ada yang keuangannya di rolling, ada juga yang perencanaan kena rolling gitu, dan juga bersamaan dengan rekrutnya kor-kor baru gitu ya. Nah, disitulah 2021 perombakan internal, baru kita sambil jalan sih. 2021 juga ada pembangunan yang di desa gitu. Ya, terus untuk skala prioritas ketika pembangunan di Desa Padaguar kan kita lihat banyak potensi dari wisata, dari perikanan. Skala prioritas yang dibangun di sumber daya alam ini apa dulu Bang? Yang sebagai patokan awal yang harus dibangun. Oh gini loh, Padaguar ini kita lihat sebagai desa yang potensial. Jadi apa yang harus saya bangun terlebih dahulu untuk meningkatkan pendapatan warga, entah itu apalah Bang kira-kira. Jadi sesuai dengan teori pemberdayaan kan, kita bisa membangun sesuatu itu harus dari apa yang dia miliki. Gitu. Poin pertama itu. Jadi yang pertama saya lihat Padaguar ini kan desa pesisir gitu kan ya, memiliki bahkan 4 gili yang masuk di dalam wilayah Padaguar ini, Desa Padaguar ini. Jadinya itu dulu potensi utama yang saya lihat gitu. Kalau pertanian oke lah, tetap ada pertanian, bahkan ada peternakan juga gitu. Tapi yang menjadi daya tarik kita di sini memang pesisir. Nah, dan pesisir ini saya coba telaah, memang kita punya tiga titik gitu, 3 titik wisata yang bisa kita kembang, bahkan sudah jalan gitu, bisa kita bilang sudah hampir mandiri. Nah, itu ada di Pulau Lampu, Pantai Pulau Lampu. Sekarang
di tengah ini Pantai Purwakarya. Nah, yang di situ Pantai Kondo. Nah, karena melihat potensi itu, saya mencoba terus mencari sumber daya resource kan gitu. Jadi ada potensi pertama, setelah kita sudah tahu, yang kedua resort kan, artinya untuk mengerjakan yang tiga ini gimana kan gitu. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan adalah mencoba berkoordinasi dari stakeholder yang ada. Nah, khususnya kalau kami di Bahari itu larinya ke Desa Wisata Bahari. Nah, itu yang punya cuma Kementerian KKP gitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ya. Terus ya sudah, saya coba koordinasi ke DKP kabupaten, lalu ke provinsi, seperti apa. Oh bisa ini Pak untuk dijadikan wisata bahari pada Guar ya. Sehingga saya buat proposal gitu, proposal untuk 5 tahunan. Nah, jadi ada kebetulan itu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2020 itu tentang wisata bahari gitu. Nah, di situ pendampingan selama 5 tahun. Nah, saya masuk di sana terus termasuk pada Guar salah satunya. Makanya 2021 langsung cair bantuan itu. Di akhir tahun itu Pak Fikri bisa lihat di situ di Pantai Kondo ada pembangunan gazebo 4 gitu kan, ada landmark, terus pusat informasi dan dapat 1 unit booth gitu. Itu untuk di pembangunan wisata bahari. Iya, wisata bahari gitu. Ya, selain wisata bahari mungkin ada potensi apa yang harus kita garap di Desa Padagua, Bang, yang belum tercapai namun dalam proses, kira-kira apa? Ya, jadi begini, ada satu hal yang mungkin kita luput dari pembangunan desa ini ya. Jadi pembangunan desa itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak selesai dari kita musyawarah kan. Musyawarah di desa. Iya, desa kan kita mau ini biasanya untuk RKP 2023, berarti kan kita 2002 kemarin kita musyawarah kan. Musyawarah apa yang kita bangun tahun depan. Nah, banyak yang berbicara bangun ini Pak, apa namanya, fisik ya, oke. Bahkan sekarang ada pangan 20% itu mau minta pemberdayaan apa namanya peternak gitu kan, dan juga ada perikanan, ada yang lain. Yang lupa teman-teman ini adalah cara menjawab why gitu kan. Kita kan baru what aja ini kan, kita harus menjawab 5W 1H kan. Apa yang mau dibangun? Oh, bangun pemberdayaan petani misalnya atau peternakan. Harus ada why, bagaimana caranya. Itu yang tidak sampai di musyawarah desa itu gitu. Terus apa yang akan kita dapatkan gitu kan? Iya, sampai kita bisa menghasilkan suatu outcome, tidak hanya produk aja. Iya. Itu ada input, ada proses kan gitu, nanti ada produk dan outcome yang gitu. Nah, jadi akan kembali ke desa ya Pak? Iya, nah ini eksplisitnya lah, detailnya saya jelaskan. Ketika kita bicara tentang peternakan misalnya, peternakan, minta kambing kan? Iya. Pak belikan saya kambing 1 dusun 6 ekor gitu kan? Iya, ndak ada salahnya. Kami juga Pemdas ada uang untuk beli kambing itu. Tapi sejauh mana sih kambing itu bisa merubah ekonomi Anda kan? Jangan sampai sia-sia. Iya, berpikir ini kambing jatah kita kan gitu, ini harus kita dapatkan. Iya, tetap kita sudah patok-patok 8 dusun ini pasti dapat untuk alokasi. Iya, tapi cara untuk 6 kambing ini merubah hidup Anda itu gimana kan, itu yang enggak pernah kita bicarakan gitu. Nah, sekarang di pertanian kemarin saya koordinasi ke Balitbang Provinsi NTB tentang gimana sih cara pertanian ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang gitu. Ternyata ada program P4 misalnya. Ya, itu program pemberdayaan petani pengusaha apa itu ya, pokoknya P4. Jadi nanti petani itu akan buat kelompok itu nanti akan dicoba untuk bisa mandiri sampai dia bisa menghasilkan produknya itu pestisida nabati boleh, terus juga pupuk organik boleh gitu. Bisa sampai di pemasaran gitu. Makanya harus ada lab mininya. Nah, itulah artinya ada diskusi-diskusi cerdas di desa itu untuk memecahkan sesuatu. Ya, untuk
kita pecahkan, bagaimana tantangan ini kita luruskan bersama. Iya. Kita istilahnya bersinergi ya. Bersinergi, ya. untuk menghadapi tantangan itu, sehingga gelar yang sudah kita dapatkan sebagai desa mandiri dapat kita pertanggungjawabkan juga bagaimana perkembangan perekonomian dari masyarakat, bagaimana sumber daya manusia yang akan semakin meningkat gitu Pak ya. Jadi pembahasan kita pada sesi pertama yang cukup menarik. Di sini ada tanda tanya yang harus kita tuntaskan. Bagaimana sinergitas itu akan kita jalani. Oke, kita istirahat sejenak. Kembali lagi bersama saya di Yuk Bicara. Kita menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana sinergitas yang akan kita jalani untuk mencapai sebuah tujuan di Desa Padaguar. Atau ini gambaran umum, referensi bagi desa-desa lain, bagaimana perkembangan yang ada di Desa Padaguar. Seperti yang dibahasakan tadi Bang, bahwa Desa Padaguar mendapatkan predikat desa mandiri. Jadi sebelum itu, untuk mendapatkan predikat desa mandiri itu apa saja Bang? Apakah hal-hal yang sederhana yang dapat menjadikan kita sebagai desa mandiri atau bagaimana Bang? Ya, jadi predikat desa mandiri itu kan sebenarnya penilaian dari indeks desa membangun namanya. Ya IDM. Ya, itu yang dinilai setiap tahun. Nah, ketika digelontorkan dana desa kan harapannya desa itu akan menjadi mandiri. Mandiri dalam arti hitungan di IDM ya, bukan mandiri yang maksudnya menurut peneliti atau menurut penemu apa gitu kan, atau menurut textbook. Jadi menurut IDM. Nah, IDM ini memiliki 3 indikator lagi. Nah, jadi ada ekologi, ada sosial, ekonomi kan gitu. Nah, sehingga ketika desa ditanya fasilitas, untuk sosial misalnya kesehatan. Iya. Sosial. Punyakah dia poskesdes? Punya kan? Punyakah bidan di poskesdes itu? Punya kan? Nah, sudah bagus dan nilai. Indikator yang pertama dari sosial. Ya, artinya sosial ada kesehatan, pendidikan juga. Punya nggak PAUD dia? Punya. Saya punya PAUD. Punya nggak SD? Ada, saya 2 SD saya di sini. Terus punya nggak dia lembaga-lembaga pemberdayaan atau lembaga pelatihan masyarakat? Ada gitu, ada di PAUD HI gitu kan. Terus di bidang ekologi punya enggak dia untuk sampah, pengelolaan sampah? Punya saya kan gitu. Di Osamtunya punya enggak dia program-program untuk rehabilitasi laut misalnya, karena saya di laut kan. Nah, saya punya CSR dari PLN untuk terumbu karang pernah 100 juta nilainya, untuk mangrove pernah 100 juta. Punya. Terus di ekonomi pernah nggak ada nggak hotel atau homestay untuk menunjang pariwisata? Punya, saya punya 4 di sini. Belum lagi yang lain. Belum yang lain. Terus punya nggak dia fasilitas di luar homestay, boat-boatman atau gitu kan? Boat ada. Penunjang, ya ada banana boat segala macam ada. Terus jaringan HP ada, Telkomsel 4G kan di sini. Artinya semua yang ditanyakan tuh hampir 90% lah, hampir 100% bahkan bisa kita jawab dengan ada gitu kan, dengan ada. Jadi ada dia di desa itu, sehingga masuk di dalam ranah kategori desa mandiri. Nah, mungkin menjadi bias pengertian mandiri itu ketika ada orang awam yang mandiri berarti dia bisa mandi sendiri kan. Udah kaya nggak bisa tanpa dana desa kan begitu. Iya, ketika kita bicara di tataran kontekstual gitu kan, tapi kan kita bicara di tataran IDM itu gitu. Nah, sehingga belum tentu apa yang dikatakan di luaran sana itu sama seperti yang kondisi real di desa. Kondisi real masyarakat setempat ya. Tapi dengan jawaban ya ada itu seharusnya kan begitu. Iya, seharusnya mampu seperti mandiri seperti
kontekstual yang tadi gitu, pengertian kontekstual. Iya, berarti dari indikator yang ditawarkan oleh IDM ini ada memang dan nyata yang ada di Padaguar. Lalu dengan keberadaannya ini kita bisa apa? Itu seharusnya jadi pertanyaan penting pada diri kita pribadi, terkhususnya di Desa Padaguar atau umumnya di se-Indonesia lah gitu kan, Bang? Iya. Jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang masyarakat di desa ini kan, harusnya sih pendapatan mereka itu lebih baik gitu kan, sehingga dan juga PAD ini kan kita bicara mandiri berarti mampu dia cari uang sendiri. Iya, melalui PAD. Untuk PAD saatnya bisa, cuma kan kadang-kadang kita juga masih berproses kan. Berproses. Kita nggak bisa juga ngikutin seperti desa-desa Kutuh misalnya, ada desa Kutuh di Bali, di Badung itu dengan membuat para layang misalnya kan, dia mampu mendapatkan income PAD yang tinggi di atas 1 M. Untuk PADes-nya ya? Sehingga tidak perlu dana desa, karena dana desa kan audit segala macam kan kencang gitu kan. Tapi kan tidak boleh, karena itu dana desa merupakan jatah desa yang sudah ada di undang-undang, nggak boleh ditolak gitu. Itu udah hak ya kan, hak masyarakat lah melalui desa. Tapi dia bisa mendapatkan uang senilai dana desa itu gitu ya. Perbandingan nilainya hampir sama ya. Kita kan dalam proses seperti itu. Ya, dengan melihat bagaimana penunjang yang ada di Desa Padaguar ini tidak terlepas dari sumber daya manusia juga yang harus mengelola, begitu Bang? Ya, untuk anggap saja bisa kita katakan bahwa sumber daya manusia kita masih minim. Kita bekerja sama siapa? Nah, itu dia. Lalu apa langkah kita untuk bekerja sama ini? Sehingga memerlukan pemberdayaan atau apa namanya itu bahasa yang kita gunakan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Iya, terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembentukan kelompok-kelompok yang ada, baik kelompok perikanan, kelompok pariwisata, bahkan kelompok peternak dan pertanian sekaligus dibentuk oleh Desa Padaguar untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Padaguar, Bang, dalam pemberdayaannya kepada kelompok-kelompok tersebut? Jadi berangkat dari kata pemberdayaan kan, pemberdayaan itu kan bahasa Inggrisnya empowerment. Jadi kata dasarnya itu power. Jadi kita memberikan power, kekuatan kepada orang-orang yang kita berdayakan itu. Jangan sampai terbalik, B-nya pemberdayaan jadi P kan memperdayai. Itu sangat maknanya terlalu jauh padahal tinggal balik P B ke P ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita di pariwisata ada namanya kelompok Pokdarwis sudah ada, dan juga Pokmaswas. Pokmaswas sudah ada, dan juga desa membentuk kelompok khusus Pokja Wisata namanya, kelompok kerja wisata. Jadi dia nanti yang ngelola untuk pembuatan tiket dan aturan-aturan yang ada di wisata gitu. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Termasuk ada sedikit ini produk seperti kopi Ina ini kan. Kopi Ina. Kopi Ina ini memang kita dapat program lagi ini dari Angkatan Laut, namanya Kampung Bahari Nusantara. Nah, termasuk di situ di dalamnya adalah pembuatan untuk wirausaha gitu kan. Ya, selain ada kesehatan, pendidikan, wirausaha, pertahanan juga, dan juga pemberdayaan untuk sosial gitu. Ya, jadi pemberdayaan yang kita lakukan itu merujuk ke teori yang tadi kan, memberikan daya atau power. Nah, sehingga dia mampu loh untuk hidup sendiri, mandiri gitu, tanpa ada intervensi dari pihak manapun gitu. Ya, itu dari perikanan, Bang. Ya. Terus selanjutnya bagaimana pemberdayaan yang dilakukan misalnya anggap ada kelompok ternak. Ya. Sudah ada kelompok ternak atau gimana, Bang? Sudah ada. Iya, bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Jadi sementara untuk kelompok ternak, karena memang ini adalah program baru tahun ini ya, 2022 kita sudah gelontorkan berbagai macam jenis ya. Ada kambing, ada juga ayam yang sudah jalan yang ngerjakan Pak Kades Cipto.
Pak Kardus di Transat. Nah, itu sudah jalan ayam joper gitu kan. Ayam joper itu sudah, ayamnya itu kita pakai untuk acara-acara lah. Sudah Pedaging bisa ya, berarti, pedaging. joper. Bisa Bapak beli lah nanti. Ya ini Untuk cukup menarik untuk ayam teman-teman. joper. Jadi segala semua bentuk pangan itu juga sudah Iya, sudah. disiapkan di Padaguar ya melalui peningkatan industri Ya, masyarakat. ada kelompok juga yang bisa kita bilang pengrajin, tapi dari apa namanya, dari pertanian lah, yang di Cibubur. Nah, itu kan ada pembuatan sabun dari garam, terus juga ada produk Produknya ya, sabun dari apa itu tadi Pak? dari garam kalau nggak salah itu garam, ada dari kelor juga gitu kan. Terus memang dia itu sudah ada lembaga yang mendampingi mereka, ibu-ibu di sana. Nah, itulah yang saya maksud. Setiap unit-unit kegiatan tuh harus ada lembaga yang mendampingi gitu, yang fokus untuk keberlanjutan produknya atau kelompoknya. Maka ini merupakan peluang besar sebenarnya bagi teman-teman Karang Taruna yang notabene sekarang itu kan lagi dekat lah dari sumber ilmu gitu. Ada yang lagi kuliah, dan mungkin ada yang baru lulus, jadi masih segar. Nah, tolonglah bisa bersinergi kepada kami pemerintah desa ini yang saat ini bisa dibilang babak belur, tanda kutip ya, babak belur untuk menangani semua permasalahan yang ada di gitu, desa. ya. Karena di desa ini kan kita otonomi sebenarnya sudah, walaupun masih di dalam lingkup kabupaten kan, tapi dengan adanya undang-undang desa, semua urusan baik mulai dari dukcapil, sosial, belum lagi pemberdayaan, perikanan dan lain sebagainya itu numpuk semua di desa gitu. Iya, sehingga saya kira desa ini tidak cukup dengan 6 kaur dan kasih ini gitu. Seharusnya dia punya staf-staf lagi di bawah, karena semua urusan loh. Orang KTP-nya rusak, bisa ke desa mengadu gitu kan. Nanti desa akan meneruskan ke Dukcapil dengan program, ada program dari Dukcapil lah, khusus itu bakso gitu, program bakso gitu. Sehingga kita itu bebannya berat dengan Bahkan sekelas KTP saja iya begitu gitu, maksudnya, Pak. makanya sampai kakak sekarang Sehingga dia memerlukan bantuan dari teman-teman muda untuk ya, membantu. sehingga ya betul. Jadi kita harapkan sebenarnya Karang Taruna maupun lembaga apa ya, kelompok-kelompok pemuda itu kan dia juga harus detail gitu, membantu desa dalam arti hilangkanlah dulu politik yang sudah terjadi gitu kan, karena udah lewat gitu kan. Kalau nanti pemilihan kades, oke lah kita berpolitik lagi, tapi kalau bisa berpolitik pun dengan adu program gitu kan, nyata gitu. Artinya berapa banyak BPJS orang bisa dibantu dibuatkan. Nah, itu kan detail itu kan. Berapa banyak orang anaknya baru lahir harus punya KIA kan. Berapa banyak orang KTP yang belum elektronik bisa jadi elektronik. elektronik ya. Seperti itu yang perlu dilombakan gitu loh. Jangan mencari kesalahan. Namanya kesalahan ya, semua orang pasti salah gitu kan. Punya salah, cuma Tuhan aja yang mungkin sumber dari kebenaran itu kan. Sehingga sudahlah kita sudahi perdebatan yang menyalahkan atau berharap orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah, itu kan kitanya sendiri nggak maju karena kita berharap dia lebih bawah dari kita kan. Yang bagus itu kita berharap kita tuh meningkat sehingga dia ini teman atau musuh kita lah, kira itu dia di bawah kita, tapi kita meningkatkan diri kan begitu. Bukan dia kita injak, itu salah gitu. Kita enggak bergerak. Nanti yang harus kita lakukan itu kita melangkah ke depan, kita melangkah maju, bagaimana potensi diri itu kita gali untuk mencapai tujuan kita sendiri tanpa harus menyalahkan orang lain. Ya, gitu betul, maksudnya, Pak. betul. Iya, jadi cukup menarik pembicaraan kita pada siang hari ini. Akan tetapi ada yang lebih menarik. Nah, bagaimana kita lihat biografi kurikulum fit dari Bang Gusti ini pada hari ini sudah menyelesaikan studi S3 ya, Bang? Lagi sedang. Oh, sedang. Ya, proses. yang proses S3. lagi disertasi. Lalu di sini ada timbul pertanyaan dalam pemikiran saya pribadi, Bang. Gimana nah, kenapa SIDE harus memilih menjadi sekdes padahal ketika kita menjadi
setelah dari pasca sarjana itu kita bisa menjadi dosen. Ya. Seperti yang Side ceritakan tadi bahwa Side pernah menjadi dosen. Kenapa tidak dilanjutkan saja? Kenapa harus memilih sekdes itu, Bang? Ya. Bagaimana ya itu, Bang, bisa terjadi? Yang pertama kan ini lagi ngelanjutin ini. Iya. Artinya tetap saya di akademisi. Akademisi tetap artinya tapi sedang studi gitu kan, sedang tugas belajar atau izin belajar. Nah, kalau untuk kenapa tetap memilih sekdes? Saya kira tidak ada pekerjaan yang rendah dan tidak ada pekerjaan yang tinggi. Semuanya itu yang dilihat output dan kebermanfaatannya gitu ya, gitu. Jadi dengan jadi sekdes mungkin saja mengabdikan diri. Artinya saya punya power lebih, power lebih untuk memberdayakan masyarakat kan begitu. Kalau saya di luar pemerintahan, mungkin saya hanya bisa memberikan rekomendasi saja kepada pemerintah desa saya di sini di Padak misalnya, ataupun bahkan jadi pendamping desa pun kami hanya berdiskusi gitu. Iya, jadi hanya ayo Pak Kades coba buat ini. Kalau Pak Kadesnya mau, kalau masyarakatnya mau. Nah, beda lagi ketika beda lagi masuk di pemerintah desa dan saya juga mengerti pola-pola yang ada di pemerintahan itu sendiri sehingga itu memang menjadi kajian riset saya. Nah, saya kan tetap juga melihat apa yang terjadi di hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat ini seperti apa gitu. Nah, itu juga sebenarnya bidang kajian saya gitu. Di rural development gitu. Nah, ke depan saya ingin banyak ilmuwan-ilmuwan muda yang mengkaji masalah ini karena Indonesia ini tidak akan bisa maju tanpa ada lilin-lilin kecil di desa. Gitu. Iya. Berarti ini panggilan murni dari hati, panggilan suci untuk terlibat langsung dalam kemajuan desa itu sendiri, Pak. Ya, betul. Ya, jadi tidak ada hal yang menarik sebenarnya melainkan itu niat dari diri sendiri. Bahkan ketika kita berbicara atau memikirkan diri sendiri, Pak Gusti mampu melaksanakan itu. Akan tetapi ada titik-titik kekhawatiran dalam diri sehingga ikut langsung dalam pemerintahan desa Padaguar. Mungkin ada sedikit closing statement, Bang. Closing statement apa ya? Motivasi untuk kita di kalangan muda ini, Bang. Termasuk Side sebagai kalangan muda juga. Masih muda kayak saya. Yang masih di bawah Side ini, Bang. Ya, bukan di bawah sih. Cuma belum aja gitu kan. Iya. Jadi kalau saya sih boleh kasih saran ke teman-teman pemuda mulai lebih rigid melihat suatu permasalahan gitu. Jadi kita hidup di desa itu karena kehidupan ini kompleks, tidak hanya masalah makan minum saja kan. Di situ ada masalah hak asasi manusia, masalah ketimpangan, masa kemiskinan dan dan yang lainnya yang mungkin saja tidak selesai dengan pemerintah desa itu sendiri. Nah, teman-teman yang saya kira masih dekat dengan kampus, artinya sumber-sumber pengetahuan, itu tidak boleh kalah dengan berita-berita hoax yang ada di media sosial. Nah, sekarang secara tidak langsung kita sudah ditinggal, bukan berkerjaan lagi, ditinggal dengan berita-berita hoax yang ada di media sosial seolah-olah itulah yang benar gitu kan. Iya. Itulah yang benar yang ada di HP dan juga media sosial. Tapi kita lupa kita itu sebenarnya punya prosesor yang canggih juga di otak kita dan hati kita gitu kan. Iya. Melihat suatu masalah bukan dari kulit luarnya saja gitu. Kita sebagai yang benar itu benar. Iya, jadi kaum intelektual itu harusnya melihat masalah sekarang, tapi dia dampak ke depannya itu apa gitu kan. Mungkin perlu waktu sedikit untuk memahami kata-kata saya. Sehingga pemuda itu harus hadir di pemerintah desa, tapi yang jadi masalah, dia hadir membawa egonya gitu. Yang saya lihat, membawa egonya. Jadi kami ini masih muda, masih darah muda. Katanya kan Bang Roma bilang kayak gitu. Jadi masih panas-panasnya, tapi dia lupa tentang pijakan yang harus dia pegang, yang dia dahulukan emosi dan juga ego.
Kalau begitu apa bedanya dengan kaum tua yang sekarang lagi menjabat kan? Sama juga seperti itu. Nah, kita perlu mengkaji, makanya harus banyak literatur yang dibaca juga oleh teman-teman pemuda agar menjadi solusi lah. Jadi kalau membuat diskusi-diskusi kecil di antara pemuda itu, mulailah kita objek dan subjek diskusi itu kita coba netralkan dan juga cari benang merahnya, ya solusi. Jadi memang harus kembali lagi ke expert yang ahli yang harus kita dengarkan kan gitu. Ya, jadi intinya closing statement saya, pemuda dan masyarakat intelektual harus hadir membantu desa, walaupun dalam hal ini tidak menghasilkan keuntungan, benefit secara finansial, tapi cobalah dengan membantu desa ini, nanti teman-teman akan merasakan keuntungan lainnya yang mungkin tidak secara benefit gitu. Ya. Itu saja sih. Jadi ketika kita kutip dalam bukunya Imam Syariat itu mengatakan bahwa harus yanfik, bagaimana pemikir yang tercerahkan, bagaimana pemikir yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan bagaimana kemajuan, bagaimana penuntasan kemiskinan, bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bang atas motivasi-motivasi dan gambaran-gambaran yang sedikit yang banyak sekali memberikan kita pencerahan bagaimana kehidupan yang akan kita jalani. Saya Muhammad Ali Fikri Mahpus, mewakili teman yang bertugas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.